Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Balkis Malaceheni dari Prodi D3 Teknik Informatika dengan NIM 256151023. Nah, jadi hari ini aku tuh mau ngobrol santai aja sih tentang materi yang udah aku lumayan pahami dan aku pelajari kemarin, yaitu tentang komputer dan pemrograman. Nah, jadi simpelnya di materi komputer dan pemrograman ini kita tuh belajar kalau komputer itu sebenarnya dia cuma alat. Nah, instruksi itu kita atur lewat pemrograman. Ibaratnya kita ini jadi bos dan kita yang ngatur komputernya mau ngapain sih gitu. Caranya pakai bahasa pemrograman. Salah satunya bisa menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, jadi di sini juga aku bakal ngebahas tentang Python sih sebenarnya. Tentang bahasa pemrograman Python. Karena Python ini dia tuh kayak gampang dipelajari dan gampang dipahami, cocok untuk pemula. Komputer sendiri itu dia punya dua bagian penting, yaitu software dan hardware. Kalau hardware itu dia kayak CPU, memori, keyboard, dan layar. Nah, kalau software yaitu pemrograman yang dibuat agar hardware-nya jalan sesuai dengan keinginan lah. Nah, proses bikin program itu kayak masak. Kita tuh harus tahu dulu kita mau masak apa sih gitu kan. Nah, kalau kita sudah tahu kita mau masak apa, kita tinggal tulis resepnya. Kalau di dalam pemrograman itu namanya algoritma. Jadi kita nulis kodenya dan harus coba sampai selesai atau sampai sesuai lah hasilnya sama yang apa sudah kita tuliskan. Nah, jadi yang perlu kalian tahu adalah komputer itu sebenarnya nggak pintar. Kita yang bikin mereka pintar. Nah, jadi jangan salah ya. Jadi komputer itu sebenarnya nggak pintar. Yang ngebuat mereka pintar adalah kita. Jadi sebenarnya siapa yang pintar? Ya kita lah, bukan komputer. Nah, di episode algoritma dan struktur data kali ini kita bakal bahas 3 cara gampang install Python di Windows. Yang pertama itu bisa lewat installer resmi Python.org. Caranya itu tinggal download, pilih install now buat yang mau cepat atau customize kalau mau atur lokasi. Dan yang kedua bisa melalui Microsoft Store. Nah, caranya kita tinggal ketik Python, klik install dan udah langsung siap, udah bisa langsung jalan, bisa langsung siap pakai tanpa kita setting tambahan. Yang ketiga bisa pakai Embeddable. Ini tuh versi paling ringan, cocok buat script ringan lah. Nah, caranya itu tinggal kita download file zip, kita ekstrak, lalu bisa langsung jalan dong tanpa diinstal guys. Nah, jadi intinya kalau pemula tuh saran aku pakai yang dari Microsoft Store sama installer resminya aja. Tapi kalau mau lebih fleksibel dan ringan bisa lewat yang Embeddable tadi. Itu pilihannya cukup oke kok. Nah, jadi di komputer itu ada 2 jenis operasi, yaitu tingkat rendah dan tingkat tinggi. Nah, kalau tingkat tinggi misalnya kayak Z sama dengan X plus Y. Nah, gampang kita ngerti tapi harus diterjemahkan dulu dong ke bahasa mesin. Biar komputernya itu bisa ngerjain. Supaya lebih gampang dan jelas, kita bisa pakai bahasa tingkat tinggi. Di sini kita pakai Python karena Python itu dia selain gratis, bahasa Inggrisnya juga kayak bahasa Inggris sehari-hari aja sih gitu. Gampang dipelajari dan Python sendiri banyak digunakan sama programmer profesional. Nah, jadi kita belajarnya itu bisa dari teks atau video. Video itu enaknya karena visual, tapi kalau teks biasanya itu dia bakal lebih detail lagi sih. Nah, yang penting itu coba langsung aja setiap contoh atau latihan, terutama yang berbintang, biar konsepnya tuh betul-betul masuk gitu. Nah, Python itu mudah dipelajari karena sintaksnya sederhana dan mirip bahasa Inggris sehari-hari. Nah, kedua itu Python dia serbaguna, bisa dipakai buat web development, data science,
machine learning, bahkan bisa bikin game gitu. Ketiga, komunitas Python itu besar dan lumayan sportif. Banyak tutorial, forum, dan teman-teman belajar yang siap bantu. Oh iya, ada satu lagi tentang Python syntax dan Python semantik. Nah, syntax itu penulisan kode. Contohnya, kalau di Python itu kan kita nggak ada pakai tanda kurung kan? Tanda kurung kurawal. Nah, tapi pakainya indentasi buat nandain blok kode. Semantik itu artinya makna dari kode yang kita tulis sih. Misalnya, kalau kita nulis print halo, munculnya halo juga. Karena nggak mungkin dong kalau kita ngeprintnya tulis halo jadi munculnya hai, kan nggak mungkin. Nah, jadi simpelnya kalau sintak itu cara nulisnya, semantik itu arti atau maksudnya. Kalau sintaknya salah, programnya error. Kalau semantiknya salah, programnya jalan, tapi hasilnya nggak sesuai harapan sih. Nah, jadi keseluruhan materi yang sudah kita bahas tadi itu ada apa itu komputer dan pemrograman, cara install Python, perbedaan operasi tingkat rendah dan tinggi, alasan kenapa Python cocok buat dipelajari, yang kelima perbedaan sintak dan semantik. Jadi semoga penjelasan tadi itu bisa ngebantu teman-teman semua yang nonton. Nah, tapi jangan lupa untuk dipraktekin juga ya. Makasih banyak yang udah nonton sampai habis. See you.